Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anggriani. Saya di sini akan menjelaskan metodologi penelitian. Di sini ada sistematika, usulan penelitian, skripsi kuantitatif. Yang A itu adalah latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang B itu ada tujuan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Sistematika usulan penelitian, skripsi kuantitatif. Yang C, metode penelitian. 1. Ada batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur atau suatu parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua itu ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Ketiga itu ada teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat itu ada populasi sampel, teknik pengambilan sampel, memberikan penjelasan yang menjadi suatu populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Di sini ada sistematik usulan penelitian skripsi kualitatif. Yang A itu adalah latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang B itu ada tujuan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Yang C itu ada metode penelitian. Yang pertama itu ada batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua itu ada teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber, dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga itu ada penetapan responden dan informan penelitian, yang memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat ada teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Di sini ada metodologi penelitian, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang pertama itu ada landasan teori. Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraian dengan jelas kajian pustaka. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan digunakan. Tinjauan pustaka, menguraikan teori atau temuan dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Landasan teori. Manfaat landasan teori memperdalam pengetahuan tentang bidang dan penelitian, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatan, format dasar, teks. Teks itu ada nama keluarga pengarang, tahun penerbitan. Yang kedua itu ada nama pengarang teks,
tahun penerbitan. Landasan teori yang A itu grand theory dan B itu penelitian sebelumnya. Penelitian sumber catatan atau nama belakang dan tahun. Contoh, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Ini Koch and O'Donnell 2008. Mayangsari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Di sini ada kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan Y. Ini ada X ke Y dan ada sebaliknya X dan X ke Y. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Ada jenis hipotesis. Yang A itu tanpa arah. Contoh, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang B itu ada berarah. Contoh, kualitas audit mempengaruhi positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Di sini ada contohnya parameter populasi dan reduksi, statistik ukuran sampel, membuat generasi menguji hipotesis statistik. Hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terhadap dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang penelitian tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawan hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Penelitian. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif itu adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Yang kedua itu ada contoh rumusan masalah. Seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari tiga permasalahan di atas, maka rumus hipotesisnya daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam, produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton atau per HA, daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan.
Di sini ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Jenis atau tingkatan data itu ada nominal, ordinal, menurut interval atau ratio. Di sini ada kolom sebelahnya ada teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Kalau nominal itu ada teknik itunya tes binomial dan C² satu sampel. Ordinal itu ada satu rantes. Kalau yang menurut interval atau ratio itu ada satu t-test atau satu sampel. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP 4, KAP Big 4, dan non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP Big non 4. Di sini ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Macam data ada bentuk komparasi. Di sini ada 2 sampel dan komparatif sampel. 2 sampel itu ada korelasi dan independen. Kalau komparatif sampel itu ada korelasi dan independen. Kalau yang macam datanya misalnya jenis interval rasio itu ada korelasinya di tes 2 sampel. Kalau independennya ada di tes 2 sampel. Kalau korelasinya one way ANOVA, two way ANOVA. Dan independennya juga sama, one way ANOVA, two way ANOVA. Nominalnya MC NMR, kalau independennya Fission exact C² to sample, korelasinya C² for K sampel, ada Chomsky C² for K sampel itu di independen. Ordinal, di sini korelasinya ada sig test Wilkinson pairs. Kalau independennya ada median test, mean whiteness U test, Kolmogorov, Smimov, Wald, Movies. Korelasinya aja ada Friedman, two way ANOVA, dan independennya median extension, Purcell, Walsh, on way ANOVA. Di sini ada hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan masalah dan nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Di sini ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Macam atau tingkatan data, kolom sebelahnya ada tingkat korelasi yang digunakan. Kalau nominal itu koefisien kontingensi. Kalau yang macam tingkatan datanya ordinal itu ada 2, Spearman Bragg dan Kendall-Tau. Kalau macam tingkatan datanya interval dan ratio itu
tingkat korelasi yang digunakan itu ada 3: person, produk, momen, korelasi ganda, korelasi parsial. Yang terakhir ini ada hipotesis kasual, sebab dan akibat. Hipotesis kasual adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Di sini ada contoh rumusan masalahnya adalah apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja. Rumusan dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan mempengaruhi positif dan pada efektivitas kerja. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.